Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum hari ini, nak? Semoga kita semua senantiasa sehat dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Ibu Ida akan menyampaikan terkait adab makan dan minum dalam pandangan Islam. Sebagaimana kita ketahui, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah ada pada diri beliau suri tauladan atau uswatun hasanah, sehingga layaklah kita mencontoh daripada beliau. Apapun yang dilakukan oleh beliau, baik dalam pergaulan, muamalah, aktivitas sosial yang lainnya, kemudian perkara ibadah, sampai perkara makan dan minum, Rasulullah itu menetapkan adab bagi umatnya. Nah, dalam hal ini Ibu Ida akan membaginya menjadi 3 hal. Apa itu? Yang pertama, adab sebelum makan dan minum. Yang kedua, adab pada saat makan dan minum. Dan yang ketiga, adab setelah makan dan minum. Yang pertama, adab sebelum makan dan minum. Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita itu memastikan makanan yang hendak kita makan adalah makanan yang halal dan thayyib. Kemudian selain itu, makan dalam keadaan duduk. Tentu tidak boleh berdiri apalagi berlari. Duduk pun Rasulullah menegaskan agar kita tidak makan dalam keadaan bersandar. Karena kata Nabi dalam sebuah riwayat hadis, "Aku tidak makan dalam keadaan bersandar." Kemudian membaca basmalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa di antara kalian yang hendak makan, maka mulailah dengan membaca basmalah. Jika terlupa, maka bacalah Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang kedua, adab pada saat makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, ketika seorang di antara kalian hendak makan, maka makanlah menggunakan tangan kanan dan minumlah dengan menggunakan tangan kanannya. Karena sesungguhnya setan itu makan menggunakan tangan kirinya dan minum dengan menggunakan tangan kirinya. Satu sunnah lagi, kita disunahkan untuk makan menggunakan tangan kanan memakai 3 jari. Jadi boleh dipraktekkan. Kemudian pada makanan yang panas atau minuman yang panas, Rasulullah melarang kita untuk meniupnya. Rasulullah melarang kita untuk meniupnya. Kata Nusa Dantara, lebih baik dikipas. Nah, kemudian ketika ada makanan yang jatuh, kita harus segera mengambilnya, membersihkannya dari kotoran yang melekat pada makanan tersebut, kemudian memakannya dan jangan menyisakan untuk setan. Ada sebuah kisah dari seorang anak yang bernama Umar bin Abi Salamah, anaknya Ummu Salamah, sekaligus anak tiri dari baginda Nabi. Pada saat itu Umar senang main di rumahnya Rasulullah, makan di rumahnya Rasulullah. Pada suatu ketika ada kesempatan agar bisa makan bersama dengan Rasulullah. Suatu ketika itu Umar dilihat oleh Nabi dan Nabi menegur Umar. Karena pada saat itu Umar sedang berusaha mengambil makanan yang jauh dari jangkauan tangannya. Sehingga pada saat itu Nabi mengatakan, "Wahai bocah, bacalah basmalah, makanlah dengan tangan kananmu dan ambillah makanan yang terdekat denganmu." Sehingga Rasulullah mengajarkan kita agar mengambil makanan yang paling dekat dengan jangkauan kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, adab setelah makan dan minum. Kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang telah selesai dari makannya, hendaklah ia menjilati jemarinya. Karena kita tidak tahu di jemari bagian mana makanan tersebut mengandung keberkahan. Kemudian membaca Alhamdulillah seraya berdoa sesuai doa yang telah diajarkan oleh Nabi dengan mengharapkan ampunan dari dosa yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amalan sunnah yang kita amalkan pada saat makan. Nah, semoga bisa ya diamalkan pada bulan Ramadan ini dan seterusnya. Mungkin itu saja dari Ibu Ida. Akhir kata, salam cinta dan rindu dari Ibu Ida. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.